alhamdulillah luar biasa bersemangat. Boleh sambil berdoa. Baik Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersemangat. Luar biasa Bapak Ibu semangatnya hari ini. Bapak Ibu sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, selamat datang di Lokakarya keempat ini. Senang sekali kami bertiga bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua. Dan hari ini selama 1 hari ke depan kita akan berproses Bapak Ibu ya, mulai dari pagi sampai kurang lebih jam 4 sore. Bapak Ibu ada beberapa sesi untuk hari ini, ada 6 sesi. Nanti sebentar Bapak Ibu bisa lihat agendanya di depan. Kemudian di sesi pembukaan ini saya ingin memperkenalkan diri. Kami dari tim 1, yaitu saya sebagai PP dari Ibu Kartini, Bu Anita, Bu Ida, Pak Alfian, Pak Tamri, dan Ibu Sri. Perkenalkan, nama saya Sukaina dan rekan saya. Boleh Bu Rahmi perkenalkan diri? Terima kasih Bu Sukaina. Oke, nama saya Nura Ibu Kadir. Tim saya 5 orang, dari Ibu Kasma, Ibu Aulia, Ibu Hamidah, Ibu Ade, dan Pak Masdi. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya Burhan. Dari tim ada 6 orang. Pertama Mbak Kahir, yang kedua Andal Nurali, yang ketiga Pak Aska, yang keempat yang kelima Ani Hafsa, dan yang keenam sebagai penutup itu Dian. Luar biasa. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut sebentar, setelah kita melakukan ice breaking, saya akan menyampaikan tujuan dari Lokakarya ini, dan Bapak Ibu juga akan saya sampaikan agenda kita pada hari ini. Dan yang terakhir, kita akan membuat kesepakatan kelas ya, atau kita ingat kesepakatan kelas kita yang lalu. Jika Bapak Ibu menyepakati bahwa itu saja, baik kita pakai yang itu. Tetapi jika Bapak Ibu memiliki pendapat lain lagi untuk kesepakatan kita pada hari ini, silakan Bapak Ibu mengeluarkan pendapatnya terkait kesepakatan kelas. Nah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu silakan ke depan. Kita akan membuat lingkaran. Jadi Bapak Ibu, kita akan membuat. Oke. Kalau saya katakan orange putar 180 derajat. Bapak Ibu sekalian, dengarkan instruksi dari saya. Kita cek dulu ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Apel. Maju. Apel. Mundur. Cantik pada kalian. Oke, saya mulai. Apel. Maju. Orange. Tujuan Lokakarya kita pada hari ini ada 3 Bapak Ibu. Jadi sebentar Bapak Ibu mampu menunjukkan kemampuan coaching. Jadi setelah Ibu Rahmi sebentar menyampaikan sedikit materi tentang coaching, maka Bapak Ibu akan melakukan praktik coaching. Yang kedua yaitu Bapak Ibu bisa mengidentifikasi kekuatan, kemudian area pengembangan, penyusunan rencana perbaikan dalam proses pembelajaran berpihak pada murid. Jadi sebentar kita akan melakukan proses observasi kepada teman kita, dan observasinya ini melalui video yang sudah Bapak Ibu laksanakan di sekolah. Bapak Ibu tentunya sudah melakukan proses supervisi akademik dengan coaching di sekolah. Nah Bapak Ibu akan mengamati video dari teman-teman Bapak Ibu. Yang ketiga, menunjukkan kemampuan rangkaian supervisi akademik. Ada 3 yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Pada saat sebentar Bapak Ibu mengamati video dari proses coaching yang telah Bapak Ibu laksanakan di kelas Bapak Ibu dengan rekan sejawat, Bapak Ibu juga menggunakan lembar 3 lembar, yaitu lembar pra observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Jadi Bapak Ibu akan melakukannya sebentar sebagaimana yang telah dilakukan para pendamping Bapak Ibu. Bagaimana dengan kesepakatan kelas yang lalu? Apa Bapak Ibu setuju dengan kesepakatan tersebut? Mungkin ada tambahan yang dibawakan oleh Bu Rahmi. Kemudian setelah itu kita akan lanjut ke proses coachingnya. Silakan Bu Rahmi. Oke, terima kasih banyak Ibu Sukaina. Oke Bapak Ibu,
sudah menjalani beberapa proses. Kita masuk ke apa perbedaan antara coaching, mentoring, dan konseling. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coaching merupakan proses untuk mendorong seseorang dengan menjadikan dirinya sebagai sumber belajar bagi dirinya sendiri. Ya, tanpa memberikan istilahnya melabel atau mengkritik atau apapun tentang pemikirannya sendiri. Nah, itu yang menurut saya coaching. Coaching adalah bentuk kemitraan bersama klien atau coaching. Coaching itu memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dalam proses kreatif. Oke, tepat. Silakan Ibu. Ya baik, mentoring adalah proses pendampingan yang lebih mengarah ke pengembangan diri secara menyeluruh. Jadi pada proses ini mentoring lebih berperan untuk mengembangkan potensi yang diajak kliennya dalam proses mentoring tersebut. Dia mencoba untuk mengembangkan atau melibatkan dalam suatu mempertahankan dalam Terima kasih Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Adi Fitriani, asal sekolah SMK Muhammadiyah Bungoro, calon guru penggerak angkatan ke-6. Jadi kalau dari saya, konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari seorang yang ahli yang biasa disebut sebagai konselor kepada seseorang atau individu yang sedang mengalami masalah. Jadi itulah yang disebut sebagai konseling. Jadi tujuannya adalah untuk mengatasi suatu masalah pada seseorang. Oke, tepuk tangan buat semua dari Ibu Dia. Tentang coaching, apa itu coaching? Coaching adalah bagaimana proses membantu seseorang untuk keluar dari masalahnya dengan mengembangkan potensi dirinya sendiri. Jadi di sini kita bukan memberikan suatu pandangan, akan tetapi dia memberikan suatu stimulus bagaimana dia sendiri yang berpikir dan dia sendiri yang memecahkan suatu masalahnya, sehingga dia dapat mendapat solusi dari setiap masalah yang mungkin seperti itu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Masdi dari SMK Negeri 3 Pangkep. Jadi dari ketiga istilah di atas, saya mencoba membahasakan dengan bahasa saya sendiri bahwa coaching itu adalah proses mencari solusi suatu permasalahan yang solusinya itu dari kita sendiri. Orang lain hanya memberikan stimulus bagaimana kita untuk supaya bisa memanfaatkan potensi yang ada untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Kemudian mentoring lebih kepada ada dua orang, yang satu itu bertindak sama seperti pelatih yang mengembangkan potensi yang ada bagi pasangannya itu. Kemudian kalau konseling ini proses mencari solusi dari suatu permasalahan yang solusinya itu diberikan oleh orang lain. Jadi kita seolah-olah curhat, tapi solusinya bukan dari kita sendiri, kebalikannya dari coaching sebenarnya. Solusi yang kita peroleh itu atau stimulus yang kita peroleh lebih banyak dari orang lain daripada diri kita sendiri. Jadi kalau coaching tadi yang menemukan solusinya itu diri kita sendiri, kemudian mentoring itu adalah latihan satu lebih ahli yang satu, mentor itu mengembangkan bakat seseorang. Jadi kadang biasa di bidang olahraga banyak seperti itu. Kemudian konseling itu betul-betul solusi itu datang dari orang lain untuk kita. Mungkin seperti itu. Oke, makasih banyak Pak Mas. Kita beri tepukan untuk Pak Mas di. Sebelum kita lanjut, saya ingin perhatikan ini sama juga ya. Ada coach, ada coaching. Kalau ini mentoring, ada mentor, ada clienting. Kalau ini ada konselor, ada client.
klien. Klien. Kita bahas dulu masalah yang dibahasakan tadi oleh Pak Menteri. Ada mentor, ada menti. Mentor otomatis dia memiliki pemahaman lebih bagus. Dia ahli, pengalaman, expert, ahli lebih dari menti. Menti membutuhkan pemahaman dari mentor. Jadi ini ada kebutuhannya. Dia punya kebutuhan yang harus diambil dari mentor. Kalau misalkan jago bikin program aplikasi, maka itu yang menti mau belajar di sang mentor tadi. Kemudian masuk ke konselor. Kalau orang biasa ke konseling biasa ada masalah kan? Ada masalah atau kamu ada ide baru. Ini mereka mencari konselor untuk membantunya menemukan solusi seperti itu. Jadi ini dia butuhkan ini untuk menemukan solusi. Untuk semua tepuk luar biasa. Bangga. Luar biasa Bapak Ibu. Saya bahas prinsip. Ada prinsipnya lagi. Prinsip dasar dari coaching Bapak Ibu, kita bisa lihat ada kemitraan, proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau berpendapat lagi perbedaan antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan, atau definisi dari ketiga di atas. Boleh Bapak Ibu yang paham bisa angkat tangan. Bahwa kemitraan itu adanya kerjasama antara individu yang satu dengan individu yang lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam hal berbicara tentang coach ini, menurut saya Ibu. Tiga kegiatan dalam rangkaian supervisi. Yang pertama itu adalah praobservasi, ini sudah kita lakukan ya. Jadi praobservasi itu di situ betul-betul kita sudah mempersiapkan, jadi antara coach dengan kuasa di situ betul-betul kita sudah menyiapkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita, kemudian mengidentifikasi apa saja yang akan menjadi RPP, kemudian media pembelajaran apa yang digunakan, teknik apa yang digunakan, itu sudah digali dari guru yang akan disupervisi. Jadi seperti itu. Jadi supaya lebih manis apa yang dibahasakan oleh Kak Kasma, saya menambahkan sedikit di praobservasinya. Karena saya mendengar tadi Kak Kasma lebih menekankan kepada pelaksanaan dan pascanya. Yang saya pahami di praobservasi itu supervisor, apakah dia kepala sekolah atau guru supervisi, itu harus melakukan 3 hal. Yang pertama itu adalah membangun kepercayaan orang yang mau diobservasi ini. Bukan langsung pada tataran ini loh yang akan saya supervisinya, tapi membangun kepercayaan itu. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan adalah membuat orang yang mau disupervisi ini lebih tenang pada saat proses, membuat mereka dia menjadi rileks dan tenang. Kemudian yang ketiga adalah baru membuat kesepakatan apa yang akan dilakukan pada proses supervisi itu. Makanya di proses praobservasi itu durasi waktunya tidak lama, dia sampai 15 sampai 20 menit saja. Itu mungkin yang saya sekedar. Oke, tadi aku bilang mau dikasih permen juga, jangan kasih karopo. Beri karopo, bukan kali-kali. Oke. Ayo, beri karopo, bukan kali-kali. Baik, Bapak Ibu.
Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang saya telah tadi malam kan saya telepon itu kan, saya minta waktunya hari ini untuk bertemu dengan Ibu. Apakah sekarang saya ada waktu untuk bisa berbincang? Kebetulan tadi Bu Aulia, saya senang sekali sebenarnya di telepon tadi malam ya. Kebetulan saya kosong pagi ini. Jadi saya pikir ada apa ini dengan Bu Nur Aulia, jadi saya merasa sangat senang. Kebetulan saya lagi tidak ada jam hari ini, jadi saya sangat senang. Kira-kira Bu Aulia ada apa? Beberapa kelas yang saya ajarkan Ibu ini sesuai yang saya ajarkan menginginkan ada jam tambahan luar jam pembelajaran, karena menurut mereka itu bahasa Inggris bagi mereka sangat penting ke depannya. Jadi ingin mereka ada tambahan khususnya bagaimana melatih mereka speaking time, berbicara. Oh begitu ya, oh ya. Memang ya, saya juga mendengarkan ya. Anak-anak memang sangat butuh namanya khusus bahasa Inggris. Karena kalau tatap muka di kelas itu sangat terbatas. Jadi bagus sekali Aulia. Apa perencanaannya? Rencananya sebenarnya saya ingin melakukan jam tambahan setelah pembelajaran itu, akan tetapi saya sudah memilih hari. Iya. Ternyata berbenturan dengan eskul yang lain Ibu. Jadi yang saya pilih hari Kamis, karena di situ kan anak-anak pulangnya jam 12.40 Ibu. Jadi saya pilihnya hari Kamis. Ternyata dominasi anak-anak yang di situ tidak bisa karena ada eskul yaitu PMR. Saya pindahkan lagi cari hari Sabtu. Harus dipancing dari bukan sebagai menanya. Iya. Jadi Ibu, apakah Ibu Nur Aulia sudah koordinasi dengan anak-anak sekolah lain? Apakah rapat ataukah sudah diberitahu atau disosialisasikan mengenai maksud daripada keinginan untuk speaking ini? oh iya Ibu, saya lupa. Iya, seharusnya saya ada rapat koordinasi ya sebelumnya dengan pembinanya eskul lain. Iya. Jadi seharusnya kalau memang belum ya, Bu Nur Aulia, apa strateginya yang Ibu lakukan ke depannya supaya bisa semuanya anak-anak bisa jalan sekolahnya dengan apa yang Ibu rencanakan? Jadi rencananya insya Allah sebentar selepas pembelajaran, karena kan kita kan nanti pulangnya jam 2 Ibu, anak-anak pulangnya jam 12.40. Saya ada waktu berbincang-bincang dengan pembina ekskulnya. Rencananya saya sebentar akan melakukan itu, mencari titik temu hari apa yang menjadi yang kosong untuk yang bisa saya dapatkan untuk proses les saya bahasa Inggris yang tambah itu. Setelah mendapat harinya, saya akan membahasakannya ke siswa di kelas. Saya kira Bu Nur Aulia itu hal yang sangat tepat ya, langkah yang sangat tepat, karena kita harus koordinasi dengan anak-anak sekolah lainnya dengan mengenai waktunya. Jadi apa komitmennya Bu Nur Aulia untuk supaya bisa berjalan secara rapat nantinya? Insya Allah Ibu, setelah mengadakan koordinasi dan saya menghadap langsung ke kepala sekolah, semoga insya Allah pekan depan untuk
progres tambahan pembelajaran bahasa Inggris sudah bisa berjalan insya Allah pekan depan. Saya berharap rencana Ibu Nur Aulia bisa berjalan dengan sukses. Setelah saya yakin kepala sekolah akan respon dengan apa yang menjadi rencana Ibu Nur Aulia, karena memang anak-anak sangat butuh akan les seperti itu Bu Nur Aulia. Pokoknya semangat terus ya Bu Nur Aulia. Saya yakin bisa berhasil apa yang Ibu rencanakan. Selamat ya Bu Nur Aulia. Terima kasih banyak Ibu waktunya sharing-sharingnya. Setelah ikut ini, Maksimal 10 menit boleh. Pak Masdi. Pak Masdi, kemudian dibuka. Saya jadi coach. Kita coach. Ibu Kasma Koci. Dan 3 orang ini pengamat nih. Sekarang 5 menit. Assalamualaikum Pak Masdi. Waalaikumsalam. Kabar ini? Alhamdulillah baik. Saya tidak mengganggu ini Pak Masdi. Iya, saya sebenarnya dari tadi sudah menunggu Kasma. Iya, kemarin itu Pak, saya cek Bapak karena saya terkendala dengan kegiatan OSIS yang saya mau rencanakan bulan ini dalam rangka kegiatan pentas seninya anak-anak. Masalahnya seperti apa, Kasma? Jadi begini Pak Masdi, kami sudah merencanakan itu dari jauh-jauh hari sebenarnya ya. Akan diadakan kegiatan pensi tahunan dan sudah direncanakan. Dan rencananya akan diadakan bulan ini, akan tetapi saya melihat dari kesiapannya anak-anak itu, saya juga sudah koordinasi dengan bendahara sekolah untuk rencana kegiatannya anak-anak tidak bisa tertutupi masalah dananya. Saya ini sangat pusing kira-kira apa saja kegiatan apa yang mesti saya lakukan agar supaya kegiatan bisa juga terlaksana, tapi tidak memberatkan juga kegiatan dari sekolah karena biaya dari sekolah sangat sedikit Pak Masdi. Ini yang kendala saya ini ingin ada ide-ide dari Pak Masdi, mungkin ada ide-ide supaya bisa ada tambahan dana untuk kegiatan yang saya lakukan. Ada banyak sebenarnya Kasma, tapi Ibu Kasma ada tidak yang potensi di sekolahnya Ibu Kasma yang bisa Ibu Kasma maksimalkan untuk membantu kegiatannya Ibu Kasma terlaksana dengan lancar? Oh iya, saya sempat lupa Pak Masdi. Mungkin saya bisa ya melaksanakan kegiatan besar untuk penggalangan dana. Mungkin saya juga bisa ya bikin proposal untuk menambah pundi-pundi daripada kegiatan pundi-pundi dana untuk anak-anak. Saya akan mencoba nantinya berkoordinasi dengan Pak Kepala Sekolah, mudah-mudahan diizinkan. Kalau misalnya saya bisa kasih gambaran bukan itu ada banyak sekali guru yang bisa kasih banyak bekerja sama, kemudian mungkin di sekolah ada pihak-pihak dari yang anak-anak kreatif biasanya bisa dibantu atau bisa membuat sebuah karya kemudian nanti bisa dijual untuk memberikan sumbangan dana ke kegiatannya Bu Kasma. Yang seperti itu bisa kita maksimalkan. Terima kasih banyak Pak Masdi, pikiran saya menjadi terbuka berbicara dengan Pak Masdi. Saya sempat blank sebenarnya 2-3 hari ini karena tidak ada ide dari teman-teman untuk solusi tentang saya. Jadi kalau begitu saya akan membuat proposal ke instansi, kemudian saya akan berkoordinasi dengan teman-teman yang mungkin ada yang bisa membantu. Siapa tahu ada swadaya dari teman-teman, kemudian bisa mungkin ada karya-karya dari teman-teman guru lain yang bisa membantu kegiatan-kegiatan anak OSIS. Insya Allah Pak Masdi dengan arahan-arahan maupun dengan bincang-bincang kita ini bisa membuka kembali inspirasi saya ini. Mudah-mudahan saya bisa terapkan ke depan. Kapan Ibu Kasma akan mulai melaksanakan? Insya Allah
Pokoknya minggu ini saya akan segera rapat dengan anak-anak untuk memaksimalkan semua agar supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan saya akan segera menghadapi di sekolah menyelesaikan koordinasi secepatnya. Minggu depan saya sudah melihat Kasma sukses menjalankan kegiatan. Insya Allah pasti karena memang targetnya memang ini semua harus sudah 2 minggu ke depan sudah semuanya harus fix, kemudian harus semuanya jalan semuanya sehingga nanti pada hari hanya bisa terlaksana dengan baik. Ya, Saya berterima pribadi saya kasih. bisa membantu Ibu Kasma. Alhamdulillah. Bantuan tenaga. Ya, terima kasih banyak Pak ya atas waktunya hari ini. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Selanjutnya berganti lagi Pak. Berganti ya. Berganti lagi. Posisinya gantinya Ibu ada sebagai coach. Assalamualaikum Ibu Fitri. Ini saya waktunya sebentar Bu. Ya, enggak apa-apa. Pak Masdi, bagaimana hari ini? Alhamdulillah Bu, tapi ini ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Fitri. Iya, silahkan Pak Masdi dengan senang hati. Saya akan siap mendengarkan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Jadi Bu, ini di kelas saya itu rencananya saya mau buat semacam tempat sepatunya anak-anak supaya kelihatan rapi, semacam rak sepatu lah. Namun sepertinya siswa saya kurang respon karena ya tentu pakai bahan-bahan untuk membuat karya itu berupa kayu. Itu anak-anak berpikir harus dibeli semua. Jadi saya sedikit ini merasa berat karena jadi saya paham Pak Masdi pada hari ini agak bimbang ya dengan butuh jadi apakah saya harus jalankan itu tujuan kegiatan. Pak Masdi datang ke saya ini butuh pertimbangan ya pada saya ya sangat bagus sekali rencana Pak Masdi karena dengan adanya raksasa itu akan membuat sekolah menjadi lebih rapi ya Pak. Betul sekali, saya sangat senang mendengarkan ide kreatif dari Pak Masdi. Jadi Pak Masdi terkendala ya dengan masalah dananya. Ini bahannya mesti dibeli. Betul sekali ya Pak Masdi, kita harus memaksimalkan potensi-potensi yang ada di sekolah sebenarnya Pak Masdi. Mungkin di sekolah itu banyak yang bisa dimanfaatkan ya, ada sumber daya yang bisa dimanfaatkan Pak Masdi selain meminta dana dari murid. Ya, ini bahannya Bu dari kayu. Dari kayu ya. Ada tidak di sekitaran sekolah pohon-pohon seperti itu Pak Masdi? Kita lihat. Kalau kayu banyak, ada ya di sekolah itu ada banyak potongan-potongan kayu dari limbah bekas kayuan rusak. Kemudian di sekitar sekolah juga ada tukang kayu yang banyak potongan-potongan kayunya. Mungkin itu bisa dimanfaatkan ya Pak Masdi untuk pekerjaannya kan pasti membutuhkan dana juga ya. Saya lihat memang Pak Masdi ini punya potensi untuk membuat kerajinan seperti itu. Mungkin ini bisa ditularkan juga kepada anak-anak karena saya yakin di sekolah kita ini pasti memiliki murid yang memiliki bakat juga seperti Pak Masdi. Mungkin bisa dicari, iya Pak Masdi, mungkin bisa dicari anak-anak yang ada di sekolah yang punya kreativitas dalam membuat yang seperti itu sehingga kita tidak lagi mengeluarkan dana ya Pak Masdi. Nah selain kira-kira selain mencari bahan-bahan kayu itu kira-kira apa lagi yang bisa dimanfaatkan di sekolah? Mungkin Pak Masdi bisa. Iya, saya sebenarnya di sini langsung dapat inspirasi Bu setelah kita berbincang-bincang ini. Ternyata memang kalau saya bisa sebenarnya memanfaatkan sisa-sisa kursi siswa yang rusak itu untuk membuat itu. Jadi mungkin nanti akan saya juga libatkan siswa untuk ikut berpartisipasi dalam mengerjakan kegiatan itu. Jadi dari sharing
sharing kita ini ya Pak Masdi, kira-kira rencana apa ke depannya yang akan Pak Masdi lakukan setelah mengidentifikasi aset yang ada di sekolah, sumber dayanya ya, alat-alat yang dibutuhkan. Jadi nanti saya akan meminta kepada siswa untuk mencari kayu yang masih bisa dipakai, tidak perlu beli. Ya, betul sekali. Terutama di sekitar sekolah saya sebenarnya banyak. Ini baru terpikir tadi. Jadi nanti akan saya bagi kelompok siswa, kemudian akan diberikan arahan untuk mencari bahan-bahan itu dan tidak harus beli. Saya banyak ternyata di. Saya sangat salut ini dengan rencananya Pak Masdi ke depannya. Untuk komitmen Bapak, apa rencananya nanti? Jadi untuk komitmennya Bapak ke depannya? dengan ide yang sudah saya peroleh ini Bu, dengan inspirasi setelah berbicara dengan Ibu, mungkin mulai besok saya sudah langsung akan berkoordinasi dengan anak-anak. Dalam 1 minggu ini produknya nanti insya Allah akan jadi. Jadi saya akan perlihatkan ke Bu Fitri hasilnya. Jadi saya akan lihat komitmennya Bapak ke depannya dan menunggu hasil ya dari Bapak, dan ingin melihat sekolah kita ini ya sudah ada produk yang dihasilkan oleh siswa tersebut. Bagaimana Pak Masdi? Apa masih ada yang ingin dibincangkan? Saya setelah berbicara dengan Ibu rasanya plong dan dapat inspirasi yang luar biasa sekali. Terima kasih Bu atas bincang-bincangnya. Sama-sama Pak Masdi. Semoga ini menginspirasi untuk Bapak ya. Oke, langsung aku tukar. Assalamualaikum Bu Hamidah. Waalaikumsalam Bu Ade. Bagaimana kabar hari ini Bu Ade? Alhamdulillah baik ya Bu. Jadi hari ini saya datang ke Bu Hamidah ini ingin sharing bersama Bu Hamidah. Mungkin dari sharing ini saya bisa menemukan solusi untuk masalah yang sedang saya alami saat ini. Oke, dengan senang hati Bu. Kebetulan saya juga ada waktu luang untuk hari ini. Pekerjaannya sudah beres, jadi ya bisa kita melakukan diskusi-diskusi atau sharing-sharing terkait permasalahan yang dihadapi Bu Ade. Nah, ini permasalahannya apa Bu Ade? Kenapa ya? Akhir-akhir ini Bu, sudah ada hampir 2 bulan ya Bu, hujan terus turun, cuaca ekstrim, angin kencang, bahkan kadang banjir lagi. Nah, melihat kondisi ini, dampak yang ditimbulkan di kelas saya Bu itu kurang sekali anak wali saya yang datang Bu. Jadi ini dampak banjir ya atau cuaca ekstrim? Iya. Banyak yang tidak hadir ya, kegiatannya berkurang. Sebelumnya tidak ya Bu? Iya, sebelumnya tidak. Tadinya yang 20 orang itu sisa 10-an, 10, jadi ada sekitar 10 orang itu yang jarang sekali ke sekolah. Saya hubungi, ternyata Bu, saya hubungi ada yang memberikan alasan yang katanya gara-gara ini yang harus terlaksana ya pembelajarannya sekalipun cuacanya itu ya cuaca. Nah, ini kalau berbicara cuaca itu bukan hal baru ya Bu, dalam rangka pasti ada sebelumnya sudah ada. Nah, pada saat itu kira-kira solusi yang solusinya apa? Karena saya rasa ini bukan yang pertama kali tentang berbicara cuaca ekstrim. Mungkin solusinya sudah ada solusi atau ide-ide agar anak ini tetap nilainya maksimal ketika misalnya hujan, kemudian ada banjir dan sebagainya. Yang saya dilakukan, saya berkoordinasi dengan guru BK. Cuman ini guru BK, cuman yang dulunya itu kalau saya sudah berkoordinasi, saya panggil orang tuanya, terus muridnya datang, kembali aktif. Cuman ini anak wali saya baru lagi kan, karakternya berbeda. Setelah saya lakukan pendekatan dan menghubunginya bersama dengan guru BK, tapi ini kan baru sampai panggilannya belum saya kunjungi rumahnya. Tidak ada perubahan seperti itu. Jadi ini dilema betul bagi saya ini, karena saya kan ingin melihat mereka aktif. Oke, tadi kan kita sebatas baru pemanggilan ya. Setelah pemanggilan ini tidak ada perubahan, mungkin ada lagi ide yang selanjutnya agar ini pembelajarannya itu tetap terlaksana dengan baik itulah. Ya ini Bu yang kira-kira apa Ibu Ade?
Tadi kan sudah ada belum melakukan kunjungan. Apakah saya harus bicara sama kepala sekolah ya Bu atau seperti apa? Mungkin ada pengalaman dari Ibu. Dari tadi Ibu kan sudah tadi mengatakan itu ada kunjungan ya dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Soalnya sudah dilakukan ya. Maksudnya belum. Tadi ya sebatas baru menyampaikan ya. Pemanggilan itu tadi ya. Takut ini Bu, apakah saya harus kunjungan dulu atau saya konsultasi dulu ke kepala sekolah? Ya seperti itu ya. Jadi baiknya bagaimana? Ya, sebaiknya koordinasi dengan kepala sekolah terkait rencana Ibu untuk melakukan kunjungan supaya kita berkoordinasi. Seperti itu. Jadi saya harus berkoordinasi dulu ya Bu? Iya, berkoordinasi. Terus saya beritahukan apa rencana saya ke depan. Iya, itu bagus sekali. Saya rasa itu ide sangat luar biasa. Ketika misalnya ide A tidak terlaksana dengan baik, mungkin bisa kita ke ide yang B-nya, ya terkait dengan misalnya sudah ada rencana mau pembangunan. Saya rasa ini idenya sangat luar biasa supaya pembelajaran terlaksana dengan baik. Nah, kira-kira ini kapan dilaksanakan Bu? Secepatnya Bu, karena supaya anak saya itu tidak tertinggal mata pelajaran Bu. Ya, saya rasa itu sudah bagus. Rencananya itu akan segera dilakukan supaya ini permasalahan yang cepat selesai seperti itu. Kemudian setelah itu rencana bagaimana sebagai penanggung jawab dari yang sebagai wali kelas itu seperti apa ke depannya. Jadi setelah sering bersama Ibu, saya akan laksanakan Ibu ya bersama kepala sekolah menyampaikan niat baik saya untuk melaksanakan kunjungan rumah. Semoga saya mendapatkan dukungan penuh dari kepala sekolah dan saya akan melaksanakannya dan berbincang kepada orang tua murid tersebut untuk bisa membantu saya dalam menghadirkan murid saya kembali ke sekolah. Saya rasa itu sangat luar biasa juga dan solusinya dihadapi ya. Saya rasa setelah seperti itu sudah dilakukan bagi wali kelas itu tanggung jawab seperti itu. Iya. Saya sedikit sudah plong ini Bu dari dilema yang saya hadapi sejak dari kemarin sih ya Bu, saya hadapi dilema ini. Terima kasih banyak Bu. Iya. Kami dapatkan solusi supaya ini lagi plong itu pada saat nanti ada ide-ide yang Iya Bu, makasih banyak Bu untuk sharing pada hari ini Bu. Selamat siang. Silakan. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Bu Hamidah? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah hari ini baik. Jadi ya, Ibu ada waktu untuk hari ini? Kebetulan saya baru dari memantau ini di ruangan, alhamdulillah semua guru masuk. Ada apa Ibu ini? Ya, seperti ini Bu ya, mau sekedar sharing-sharing ya terkait dengan permasalahan di lingkungan sekolah kita ini. Nah, ini kan kurang lebih ada 1.500 siswa. Nah, kemudian saya melihat sampah setiap hari sampah plastik itu seperti menumpuk. Jadi ini bisa dikalkulasi dalam seminggu saja berapa sampah plastik yang bisa terkumpul ketika semuanya anak-anak belanja di kantin dan ini juga permasalahannya dia membuang sampah di sembarang tempat. Jadi ini sangat mengganggu lingkungan sekolah seperti itu Bu. Jadi tujuan pembelajaran tujuan Ibu kesini untuk menyampaikan permasalahan sampah ya ini yang berada di sekitar kita ya lingkungan sekolah di mana anak-anak membuang sampah, kemudian sampah plastik itu sangat luar biasa menumpuk ketika jam-jam terakhir seperti itu. Jadi kira-kira apa rencana Bu Hamidah mengenai masalah sampah ini? Ya seperti ini rencana kedepannya itu terkait dengan dalam 1 minggu itu rencananya saya akan melakukan yang namanya membawa bekal dari rumah tanpa membeli makanan di kantin. Ya, ataukah kalau tidak solusinya itu bisa membawa tumbler. Jadi mungkin kalau berbelanja di kantin snack dan sebagainya bisa, tapi dengan catatan misalnya membawa tumbler untuk sedikit mengurangi. Ya, mengurangi. Kemudian dalam setiap kelas itu menyediakan namanya 4 galon. Ya, supaya anak-anak
dari rumah membawa tablet, kemudian dia langsung di kelasnya masing-masing. Jadi ini salah satu solusi untuk mengurangi sampah. Setidaknya ada sedikit sampah yang berkurang. Betul minumnya sudah berkurang. Kalau misalnya membuat tablet, ya seperti itu. Adakah rencana ibu yang lainnya? Rencana yang lainnya dimulai dari guru dulu ya Bu, memberi contoh. Dari guru dulu kita memberi contoh, karena kadang-kala anak-anak itu biasa kalau hanya teori itu biasa kurang, tapi ketika misalnya ada yang langsung dilihat, biasanya itu tergerak hatinya. Oh ternyata ini guru saya seperti ini, maka saya tidak melakukan seperti ini, seperti itu. Jadi dimulai dari pendidiknya dulu, lingkungan sekolahnya dulu, stakeholdernya dulu, kemudian kita contohkan ke siswanya seperti itu. Kira-kira rencananya ibu ini kapan ibu akan laksanakan? Rencananya itu 2 minggu akan datang, saya sudah merencanakan, kemudian berkolaborasi dengan wali kelasnya dulu. Karena ini butuh kolaborasi antara wali kelas dengan guru-guru pelajaran lainnya. Luar biasa sekali ini idenya ibu. Jadi insya Allah sudah akan dilaksanakan. Ya, 2 minggu ke depan sudah akan dilaksanakan, karena ini perlu ada kolaborasi antara wali kelas dengan guru. Sangat luar biasa idenya. Semoga terlaksana sesuai dengan planningnya ibu, dan insya Allah teman-teman akan mendukung idenya ibu agar menjadi aksi nyata ya, dan kelak jadi budaya positif di sekolah kita. Terima kasih Bu ya, sudah mendengarkan ide-ide saya. Hal ini sangat plong rasanya ketika misalnya ada ya ide kemudian disambung baik dengan pihak sekolah seperti itu. Saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung idenya ibu. Itu sangat luar biasa. Saya juga sebagai di sini sangat luar biasa juga. Respon untuk kepala sekolah ketika ada ide yang disampaikan itu sangat luar biasa. Ya. Selesai. Kemudian dia akan lanjutkan memperbaiki praktis. Baik, setelah saya mengamati kegiatan praktek coaching yang dilakukan oleh Ibu Aulia dengan Ibu Kasma, secara umum bahwa coach sudah memberikan proses coaching, sudah menampilkan tujuan coach yang jelas, kemudian menampilkan identifikasi permasalahan dalam proses berjalannya coaching. Kemudian yang ketiga, coach mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan umpan balik mengenai rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching. Kemudian coach juga memberikan pertanyaan yang memancing coaching untuk mengungkapkan atau menjalankan komitmennya apa yang sudah direncanakan. Itu saja mungkin yang bisa saya komentari dari kegiatan proses coaching untuk kelompok kami. Terima kasih. Action. Baik, saya akan memberikan hasil observasi tentang praktik coaching yang telah dilaksanakan oleh Pak Masdi. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, Pak Masdi sudah melaksanakan coaching dengan baik, sudah menggunakan alur tirta, di mana Pak Masdi sudah menyampaikan tujuannya untuk mengcoaching Ibu Kasma, terus ada rencana aksi memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Kasma dalam mengidentifikasi apa sih masalah yang dihadapi oleh Ibu Kasma. Dan saya juga tadi lihat Pak Masdi memberikan umpan balik terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada Ibu Kasma terkait rencana aksi serta komitmen yang akan dilakukan oleh Ibu Kasma. Jadi sesuai dengan teknik coaching, Pak Masdi sudah sangat luar biasa dalam mengcoaching Ibu Kasma. Saling dulu. Siapa komentator? Saya komentator.
Oke, terima kasih untuk hari ini saya akan melakukan umpan balik terkait dengan praktik coaching yang dilakukan oleh Ibu Ade terhadap Pak Pasti. Nah, yang pertama tadi aku menyampaikan tujuan. Saya sudah cukup menyampaikan tujuan dari pertemuan hari ini terkait yang coaching terhadap Pak Pasti. Kemudian setelah menyampaikan tujuan juga mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi, kemudian menemukan solusi sendiri. Menemukan solusi terkait apa yang dihadapi oleh Pak Pasti untuk coaching hari ini. Kemudian ini ada rencana aksi. Saya melihat tadi pas coaching itu coaching sangat luar biasa memberikan umpan balik terkait dengan rencana yang akan dilaksanakan oleh coach atau yang dalam hal ini Pak Pasti tentang rencana untuk kedepannya nanti. Kemudian kali ini yang terakhir adalah tanggung jawab. Kemudian di sini coaching dalam tanggung jawab itu sangat biasa karena selain ada rencana aksi dan waktu yang ditentukan dengan waktu, itu ada tanggung jawab yang diberikan, jadi dia betul-betul bertanggung jawab apa yang direncanakan kedepannya seperti itu. Saya rasa secara keseluruhan itu sangat luar biasa antara coaching dan coach. Kita ke sini Hamidah. Siapa di sini? Bu Hamidah. Ibu saya telah melihat praktek coaching Ibu Hamidah sebagai coach dan Bu Ade sebagai coachingnya. Prosesnya luar biasa, penyampaian tujuannya jelas, cara Ibu Hamidah memberikan pertanyaan kepada Ibu Ade, identifikasi permasalahan Ibu Ade juga sangat jelas, terus memberikan umpan balik Ibu Ade terhadap pernyataan jelas pada saat rencana aksinya, dan terakhir pada saat rencana aksi yaitu tanggung jawab komitmennya Ibu Ade. Ibu Hamidah memberikan pertanyaan sekaligus umpan balik itu juga jelas sekali. Jadi prosesnya saat saya observasi Ibu Hamidah dan Ibu Ade proses coaching ini berjalan sesuai dengan alur data. Oke, terima kasih banyak atas observasi ini. Saya lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan umpan balik praktik coaching kita tadi ya. Jadi Ibu Nur Aulia dari hasil pengamatan saya ya, dari segi tujuan menyampaikan tujuan coaching, Ibu Nur Aulia sudah menyampaikan tujuan coaching dengan baik. Kemudian dari segi mengidentifikasi masalah sudah mengikuti alur tirta, di mana coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan umpan balik yang mengarah kepada identifikasi masalah. Kemudian coach betul-betul mengeluarkan apa yang menjadi hambatan, kemudian apa yang menjadi masalah, dan karena Bunda Aulia sudah menggali beberapa pertanyaan yang bersifat menggali, jadi betul-betul komunikasinya sangat baik dan sangat luar biasa. Kemudian dari segi rencana aksi, dari
hasil pengamatan saya menunjukkan bahwa coach sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik rencana aksi coach ke depannya dalam menyelesaikan masalahnya, di mana Bu Hamidah sudah memberikan memberikan beberapa alternatif solusi daripada masalah dan perencanaan yang sangat luar biasa. Saya melihat seperti itu. Kemudian yang terakhir dari segi tanggung jawab dalam memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan aksi, saya melihat coach sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksi, sehingga Ibu Hamidah sudah sangat terinspirasi, kemudian banyak sekali rencana, kemudian rencananya sudah terukur, bahkan berkomitmen akan melakukan rencana tersebut. Kemudian coach juga sudah memberikan umpan balik yang sangat luar biasa. Jadi betul-betul masalah daripada coach sudah tersampaikan dengan baik, kemudian akan direalisasikan secara tepat waktu. Jadi saya melihat coach dengan coach bekerja sama dengan baik dan sangat komitmen dengan apa yang menjadi pembicaraan. Jadi saya beranggapan bahwa umpan balik praktik coaching ini sudah sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Jadi ngantuk apa ini? Bulu sama nama tertongang Indologo, dua bulu sama nama. Kami ucapkan luar biasa, bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang sore, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan hasil analisis saya terhadap video pembelajar yang diberikan oleh teman, khususnya pada proses pra-observasi kelas. Nama guru Nur Salwa, mata pelajaran tematik Bahasa Indonesia dan Seni Budaya. Sekolah SD 22 Kalukue, kelas 2. Waktu percakapannya dimulai pada pukul 9.15 hingga pukul 9.30. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Dalam proses wawancara tadi, tujuan pembelajaran yang disampaikan adalah memahami kosakata baru yang terdapat pada lagu yang didengarkan.
Kemudian yang kedua, mengidentifikasi bahan dan alat serta siswa dapat membuat karya hiasan dari bahan-bahan buatan. Area pengembangan yang hendak dicapai, yang pertama, diharapkan siswa dapat memahami materi pembelajaran yang diberikan. Kemudian siswa memiliki kemampuan untuk berkreasi, serta yang terakhir siswa menemukan kata-kata baru dari lagu yang diperdengarkan. Strategi yang dipersiapkan, yang pertama menyusun perangkat berdasarkan kebutuhan murid, kemudian menyiapkan bahan dan materi pembelajaran yang sesuai. Ketiga, menggunakan model dan pendekatan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan hasil observasi pembelajaran yang telah saya saksikan. Nah, adapun aspek hari tanggal Sabtu 25 Februari 2023. Aspek dan strategi pengembangan. Pertama, awal pembelajaran menjelaskan tujuan pembelajaran. Pada video terlihat jelas bahwa guru tersebut, guru bidang studi antropologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aulia Sawawi, CGP Angkatan 6. Saya telah mengobservasi Ibu Kasmawati SPD MH. Lembar pasca observasi yaitu telah memetakan, yang pertama telah memetakan karakteristik siswa dengan survei melalui Google Form, telah mempersiapkan sebelum masuk mulai dari pembentukan kelompok berdasarkan kesiapan belajar siswa, dan beliau menggunakan pendekatan discovery learning. Topik percakapan dan catatannya yaitu guru sudah mempersiapkan dan melaksanakan PBM dengan baik dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan membacakan salah satu refleksi untuk hari ini, yaitu melakukan coaching bersama dengan kota sejawat dan membuat pertanyaan yang lebih bermakna. Kemudian saya lagi tambahkan satu hal baik yang dilakukan, yaitu hari ini adalah melakukan observasi terhadap proses pembelajaran dan mendahulukan kerjasama dengan guru. Kemudian hal yang bisa saya tingkatkan yaitu kemampuan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi hari ini, hal baik apa yang sudah saya lakukan hari ini yaitu melaksanakan prinsip coaching yang terdiri dari 3. Yang pertama, kemitraan, yaitu membangun kesetaraan sesama rekan. Kemudian yang kedua adalah proses yang kreatif, di mana percakapan ini ada 2 arah. Kemudian memulai hal-hal yang membantu mendorong teman-teman.